Dalam kajian tasawuf kita mengenal ada yang disebut dengan menghilangkan sangkutan, mengembalikan pinjaman. Nah, dua ini yang harus kita coba usahakan. Mengembalikan pinjaman, menghilangkan sangkutan. Mengembalikan pinjaman bagaimana? Sifat 7 yang ada pada diri kita itu bukan milik kita. Itu pinjaman. Mana sifat 7? Mulai dari kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini yang kita kenal sifat ma'ani. Ya, nah, sifat ma'ani inilah sebenarnya sifat yang melekat pada zat. Karena kalau sifat nafsiyah atau salbiyah itu tidak melekat pada zat. Kalau sifat nafsiyah menunjukkan diri, adanya diri. Kalau sifat salbiyah menunjukkan sesuatu yang tak pantas bagi Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Tapi yang melekat pada zat itu adalah sifat ma'ani. Kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dan itu ada pada kita. Gitu. Nah, mengembalikan pinjaman itulah. Ada hayat pinjaman, ilmu pinjaman, kodrat kita kuasa kita pinjaman, iradat kita pinjaman, semua pinjaman dari Allah. Nah, kembalikan. Makanya Allah ingatkan betul. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan, serahkan, berikan, kembalikan apa yang sudah Allah berikan padamu sebelum ajalmu datang. Hanya bukan hanya duit Pak yang diinfakkan itu. Infakkan itu berikan, serahkan. Nah, kita diberi Allah hayat, kita diberi Allah ilmu, diberi Allah kodrat, iradat, kita diberi Allah sama, basar, kalam. Itu serahkan kembali. Jangan akui itu punya kita. Nah, kalau masih mengaku itu punya kita, tanggung jawab loh. Nanti di akhirat ditanya. Kamu dapat itu dari mana? Ngaku-ngaku punya, padahal itu punya aku, itu kata Allah. Kamu tadi sholat berdiri, berdiri itu kodrat aku. Kamu punya kemauan, kemauan itu iradat aku. Kamu melihat itu basar aku. Kamu mendengar sama aku. Kau tahu baca ini dan itu ilmu aku. Yang punya kamu mana? Tak ada. Tapi ngaku punya kan? Nah, ngaku punya ini yang jadi masalah. Maka Allah perintahkan, balikkan dulu sebelum ajal tiba. Ini yang disebut dengan mengembalikan pinjaman. Ya. Tapi ini kayaknya relatif agak gampang Pak, dibanding dengan menghilangkan sangkutan. Nah, asalkan kita memang sudah bisa memahami kajian itu, gitu, maka kita tidak mengakui. Mengembalikan itu artinya kita tidak lagi mengakui itu milik kita. Akuilah itu milik Allah. Jangan diakui milik kita. Itu namanya mengembalikan pinjaman. Ya, menghilangkan sangkutan. Ini agak lebih berat ini Bapak Ibu. Menghilangkan sangkutan. Tersangkut hati kita itu kepada yang lain. Tersangkut pada duit, tersangkut sama jabatan, tersangkut sama harta, tersangkut sama makhluk. Nah, ini yang agak susah, ya kan? Maka ini tidak mungkin bisa kita hanya dengar ceramah. Tak mungkin hanya bisa baca buku. Nggak akan lepas Pak. Ya, lengket benar dia di hati kita. Ya. Nah, yang melepaskannya itu hanya Allah. Nah, oleh karena itu maka kita banyak berzikir. Ya, jadi kita mengamalkan zikir untuk bisa kita melepaskan sangkutan. Jadi banyak berzikir. Makanya kita
ya kita stresin itu dua. Pertama amaliyah zikir, yang kedua kajian ma'rifatnya. Nah, dua-duanya mesti sejalan. Kajian ma'rifat kita pahami, kemudian amaliyah zikir kita amalkan. Nah, tidak bisa ditinggal salah satu, Pak. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ada yang kencang ilmu ma'rifatnya tapi lemah di ibadah. Ada yang kencang di ibadah tapi lemah ilmu ma'rifat. Nah, kita tak mau begitu. Yang kita mau kan abid zahirnya, arif batinnya. Ya, abidillah dan arif billah. Sebab tidak mungkin kita akan sempurna ibadah kita tanpa kita mengenal Allah terlebih dahulu. Tidak mungkin kita akan kenal Allah dengan sempurna tanpa ilmu tasawuf. Makanya dari dulu saya katakan 3 tumpu sejarangan. Ya, tidak boleh tinggal salah satu. Islam, iman, dan ihsan. Ini ibarat 3 tumpu sejarangan. Nah, kalau lepas salah satunya ibarat tungku, maka tegulin sayur yang kita masak, pecah semua, tumpah semua. Nah, ini 3 tungku sejarangan, itu harus kita rawat dengan baik gitu ya. Islam, iman, dan ihsan.